Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Safita. Saya mahasiswi Prodi D4 Kebidanan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Kendari. Saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19 sebagai salah satu contoh dari bencana non-alam. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit yang menyebabkan banyak kematian. Sebagai salah satu contohnya yaitu virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia. Pada awalnya, virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di negara Cina pada awal tahun 2020. Tepatnya di pasar basah kota Wuhan. Di pasar-pasar tersebut menjual berbagai macam jenis hewan, baik yang hidup maupun mati, seperti ikan, burung, kodok, dan juga kelelawar. Masyarakat di sana mengonsumsi hewan-hewan tersebut. Menurut penelitian, sel inang dari COVID-19 itu adalah hewan kelelawar, sehingga terjadi perpindahan virus dari hewan ke manusia. Virus corona ini sekarang sudah mulai menyerang negara Amerika Serikat, benua Eropa, dan juga Asia Tenggara. Menurut definisinya, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebut juga dengan COVID-19. Di Indonesia, kasus COVID-19 ini setiap harinya terus bertambah. Pada tanggal 7 bulan 4 2020, ada 2.738 kasus positif COVID-19 dengan 204 orang sembuh dan 224 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Menurut WHO, ada beberapa gejala atau tanda dari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu demam dengan suhu tubuh berada di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, keletihan. Yang ketiga, batuk. Keempat, flu dan juga sesak nafas. Olehnya itu, lakukan beberapa langkah berikut ini sebagai upaya pencegahan untuk diri sendiri agar terhindar dari COVID-19. Hal ini tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah atau sedang sakit. Yang ketiga, lakukan pembersihan di sekitar rumah dengan menggunakan cairan disinfektan. Yang keempat, makan makanan yang bergizi seimbang. Dan yang terakhir, menerapkan social distancing. Apabila kamu telah berpergian ke tempat-tempat yang sudah terkena wabah penyakit COVID-19 ini, lakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Apabila kamu menemukan tanda atau gejala dari COVID-19 ini, segera periksakan diri ke dokter atau menghubungi layanan kesehatan yang menangani COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya penularan yang signifikan terhadap virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama yaitu menerapkan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, belajar atau bekerja di rumah dengan menggunakan media elektronik seperti handphone dan juga laptop. Yang ketiga, karantina wilayah di beberapa daerah yang sudah zona merah karena COVID-19. Yang keempat, pemeriksaan suhu tubuh saat berada di luar rumah. Yang kelima, melakukan rapid test untuk mendeteksi secara dini tentang COVID-19. Dan yang terakhir yaitu
pemerintah Republik Indonesia sudah membangun rumah sakit khusus untuk menangani COVID-19 ini. Karena wabah ini banyak dampak negatif yang dirasakan. Yang pertama yaitu pada bidang ekonomi, yaitu penurunan penghasilan bagi tenaga buruh, pedagang, dan juga ojek online. Yang kedua yaitu bidang kependidikan. Yang pertama yaitu kurangnya efektif belajar mengajar. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru mengalami kesulitan dalam penyesuaian belajar di rumah. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatnya kebutuhan alat perlindungan diri, fasilitas kesehatan, dan juga tenaga kesehatan. Walaupun virus corona ini menyusahkan atau meresahkan masyarakat, tetapi memiliki sisi positif atau dampak positifnya. Yang pertama yaitu masyarakat lebih menjaga kebersihan diri dan memiliki pola hidup yang lebih sehat. Kedua, terjalin komunikasi dan kekeluargaan yang lebih akrab. Peranan bidan dalam penanganan COVID-19 atau virus corona ini, yaitu bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan bisa merawat atau membantu tenaga keperawatan dalam merawat pasien positif COVID-19. Karena sekarang juga sangat dibutuhkan tenaga medis. Selain itu juga, bidan memiliki peranan yang sangat penting, utamanya bagi ibu hamil, ibu nifas, dan juga bayi baru lahir. Olehnya itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan buku panduan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan juga bayi baru lahir dalam social distancing COVID-19 ini. Di mana salah satunya yaitu bagi ibu yang sedang hamil untuk melakukan pemeriksaan pertama kali harus membuat janji terlebih dahulu dengan petugas kesehatan untuk dokter dan juga bidan agar tidak menunggu terlalu lama. Yang kedua, pelajarilah buku KIA yang diberikan oleh petugas kesehatan. Untuk di situ banyak informasi mengenai ibu hamil. Nah, di situ salah satunya ada tanda dan bahaya saat sedang hamil. Nah, tanda dan bahaya itu perlu diperhatikan dan dipelajari. Apabila ibu hamil mengalami salah satu tanda dan bahaya itu, silahkan langsung ke fasilitas kesehatan untuk segera ditangani. Apabila tidak ada tanda-tanda dari bahaya tersebut, maka pemeriksaan kehamilan bisa ditunda. Itulah tadi salah satu contohnya. Baik, itulah tadi semua rangkaian penjelasan mengenai COVID-19 atau virus corona. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.